Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita sebagai hamba Allah bersyukur atas segala limpahan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terutama bersyukur atas nikmat hidayah, iman dan Islam. Nikmat yang paling terbesar. Tidak ada nikmat yang dapat mengalahkan nikmat hidayah, iman dan Islam. Karena selain nikmat iman, hidayah, Islam, nikmat tersebut bernilai sementara dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Namun nikmat hidayah, iman dan Islam akan menyelamatkan seseorang hamba di dunia ketika sakaratul maut, ketika di alam kubur, dan di akhirat nanti bahkan menjadi kunci masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. Tidak lupa khatib berwasiat, yang mana wasiat ini merupakan salah satu daripada rukun khutbah dan semua khutbah. Yakni khatib mengajak diri pribadi khatib sendiri dan umumnya untuk semua yang hadir untuk meningkatkan keimanan, keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita berada di Jumat ketiga bulan Zulhijjah dan kurang lebih seminggu yang lalu kita sudah menyelesaikan dua hajat besar umat Islam, yakni pelaksanaan ibadah haji dan juga pelaksanaan ibadah kurban. Kita doakan para haji baik dari Indonesia dan seluruh dunia agar haji-haji mereka menjadi haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para pekurban yang tahun ini berkurban, diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, haji dan kurban kita ketahui bersama adalah salah satu daripada di antara amalan daripada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi contoh, menjadi imam seluruh manusia. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia yang paling berkah di dunia ini. Sebagaimana kita berdoa dalam tasyahud akhir dalam setiap salat, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya seperti mana keberkahan yang telah Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Izinkan khatib menyampaikan beberapa amalan di dalam Al-Quran, yakni amalan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana apabila kita mengikutinya, menghidupkannya, ittiba kepada amalan tersebut, insya Allah kita pun akan diberikan keberkahan seperti mana keberkahan Nabi Ibrahim alaihissalam. Amalan Nabi Ibrahim bukan hanya haji dan kurban saja, banyak sekali amal-amalan. Hadirin, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-124 Allah berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan manakala Allah memberikan perintah-perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa menyempurnakan perintah,
Maka Allah berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ya Ibrahim, aku jadikan engkau sebagai imam atas kalian manusia. Allah angkat derajat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai imam. Kenapa? Fa'atammahun dalam ayat ini. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa menyempurnakan perintah Allah. Bukan sekedar melaksanakan. Oh, yang penting sholat, yang penting zakat, yang penting puasa. Tidak. Menyempurnakan perintah. Kalau sholat, bagaimana sholat yang sempurna? Kalau puasa, puasa yang sempurna. Kalau baca Quran yang sempurna. Dan ibadah-ibadah yang lain, bagaimana menjadi sempurna. Inilah amalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'atammahunna, menyempurnakan perintah-perintah Allah, sehingga Allah angkat derajatnya menjadi imam kepada seluruh manusia. Dalam ayat yang sama hadirin, ketika Allah angkat derajat tersebut, maka seorang Nabi Ibrahim alaihissalam tidak egois. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri saja, oh saya sudah tinggi derajat saya di hadapan Allah. Tidak. Tetapi seorang Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan keturunan dan mendoakan manusia. Ini yang kedua. Yang pertama menyempurnakan perintah, yang kedua adalah mendoakan keturunan dan juga seluruh orang-orang beriman. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah bagaimana dengan keturunanku ya Allah. Dalam ayat yang lain dalam surat Ibrahim, daripada ayat ke-35 sampai 41, rangkaian doa-doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah aku dan keturunanku ya Allah orang-orang yang senantiasa mendirikan salat ya Allah. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku dan juga dosa orang beriman yauma yaqumul hisab, pada hari hisab nanti ya Allah. Mendoakan secara universal, mendoakan seluruh manusia. Mohon maaf hadirin, sehingga kita ini berdoa jangan sampai pelit. Jangan hanya mendoakan diri kita saja, keluarga kita saja. Kita melupakan doa kepada orang lain. Seorang Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan seluruh manusia, bahkan generasi setelahnya sampai hari kiamat. Ini yang kedua. Yang ketiga hadirin, dalam prosesi kurban yang setiap tahun kita laksanakan, sebenarnya kurban yang pertama bukanlah terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurban yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kurban yang kedua. Kurban yang pertama terjadi, diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-27, terjadi zaman Nabi Adam alaihissalam. Watslu alaihim naba abanai Adam bil haqq idh qarraba kurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ya Muhammad, sampaikan cerita mengenai dua putra Nabi Adam alaihissalam, yang mana mereka berdua berkurban. Salah seorang kurbannya diterima oleh Allah dan salah seorang lagi tidak diterima oleh Allah. Kita tahu bersama bagaimana kurban putra Nabi Adam itu Qabil dan Habil. Habil memberikan kurban yang terbaik, satu kambing kibas yang super, yang spesial, yang istimewa. Kemudian kurban ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib mengulang kisah kurban meskipun sudah seminggu yang lalu. Tetapi ada pelajaran yang bisa diambil. Di dalam surat As-Saffat, surat ke-37 setelah surat Yasin, ayat ke-104 sampai dengan 107. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay Ibrahim, sampai kepada wa fadainahu bi dzibhin azim. Kami tukar posisi Nabi Ismail alaihissalam ketika akan disembelih oleh ayahnya dengan kambing kibas yang besar. Kambing kibas yang mana ini? Dari mana kambing kibas ini? Alim ulama tafsir mengatakan kambing kibas yang menggantikan posisi tubuh Nabi Ismail alaihissalam adalah kambing kibas kurbannya Habil, putra Nabi Adam alaihissalam. Berapa jaraknya antara kurban tadi hadirin? Kurang lebih daripada 2000 tahun. Jarak kurban yang terjadi, kambing kibas yang diterima oleh Allah kurbannya disimpan di satu tempat yang hanya Allah ketahui saja, dan diturunkan setelah 2000 tahun setelahnya
untuk menggantikan posisi Nabi Ismail alaihissalam. Dari mana hitungan 2000? Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Idris sekian ratus tahun, Nabi Nuh 950 tahun, ditambah lagi Nabi Hud, ditambah lagi usia Nabi Ibrahim, ditambah usia Nabi Ismail alaihissalam. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, ketika menggantikan posisi kurbannya Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala, kurban tadi bermanfaat. Sehingga ketika kurban terjadi setiap tahun di seluruh dunia, jutaan kurban yang mendapatkan pahala kurban bukan hanya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam saja, tetapi juga keluarga daripada Nabi Adam alaihissalam. Maksud khatib menyampaikan ini adalah ketika satu kurban diterima oleh Allah, ketika suatu amal ibadah diterima oleh Allah, ketika suatu kebaikan sekecil apapun diterima oleh Allah, Allah simpan. Bukan hanya dinikmati, bukan hanya bermanfaat kepada orang yang melakukan saja, tetapi generasi selanjutnya, keturunan kita akan menikmati, akan merasakan, akan mengambil manfaat dari apa yang kita lakukan kebaikan tadi ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jangan kita berkecil hati. Sekecil apapun kebaikan kita buat dengan mencari ridha Allah, agar amalan tersebut diterima oleh Allah sehingga bermanfaat untuk diri kita dan juga keturunan kita selanjutnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, karena waktu yang singkat. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam membawa keberkahan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa memuliakan tetamu yang datang. Memuliakan tetamu yang datang. Di dalam surat Az-Zariyat akhir juz ke-26 daripada awal, daripada ayat ke-24, 25, 26. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah sampai kepada kalian kisah mengenai tetamunya Nabi Ibrahim yang mulia? Ketika datang tamu yang tidak dikenal, idh dakhalu alaihi faqalu salaman, qala salamun qaumun munkarun. Datang tamu yang tidak dikenal, tamu ini mengucapkan salam, dijawab salam oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Qaumun munkarun, tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh seorang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat selanjutnya? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke rumahnya, menyuruh penghuni rumahnya, keluarganya untuk menghidangkan makanan yang spesial, hidangan yang terbuat dari daging anak sapi yang gemuk. Dihidangkan untuk siapa? Untuk tamu yang tidak dikenal hadirin. Seorang Nabi Ibrahim AS mampu menghidangkan hidangan istimewa, memuliakan tetamu yang tidak dikenal. Logikanya, kepada tamu yang tidak dikenal saja sudah istimewa, apalagi tamu yang dikenal pasti lebih istimewa lagi. Namun hadirin mohon maaf, sekarang terjadi krisis di umat Islam. Ketika tamu datang ke rumah kita, bukan tamu yang tidak dikenal, tamu yang dikenal, tamu yang masih satu darah dengan kita, masih kerabat dengan kita. Ketika datang ke rumah kita, bahkan menginap semalam 2 malam, kita sudah mulai perhitungan, nanti beras habis, nanti lauk pauk habis, nanti uang habis dan sebagainya. Jika kepada tamu yang dikenal saja kita tidak mampu memuliakan, bagaimana dengan tamu yang tidak dikenal hadirin? Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, memuliakan tetamu adalah salah satu daripada amalan Nabi Ibrahim. Dan semua amal-amalan Nabi Ibrahim, haji, kurban, memuliakan tetamu dan sebagainya, kelihatannya uang kita berkurang, tetapi Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita, seperti mana keberkahan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan agar kita dapat ittiba kepada amalan-amalan para nabi, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua para nabi, orang-orang soleh terdahulu, sehingga kita mendapat keberkahan di dunia dan juga keturunan kita maupun di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallaha minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس والجنة جميعا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في ميانمار. اللهم انصر الإسلام في الأميين في أيغور. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.